Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Hidayah dari kelas 12 MIPA A. Di sini saya akan membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat video tentang menceritakan kembali isi novel yang telah saya baca. Baik, di sini saya langsung saja akan menjelaskan isi novel yang telah saya baca. Novel ini menceritakan tentang kehidupan perjuangan Kartini dalam menegakkan, memajukan hak-hak wanita agar sederajat atau setara dengan pria. Kebanyakan dalam novel ini, Kartini menuliskan surat pada saudari dan sahabatnya yang mengisahkan tentang perjalanan Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan yang ada di Indonesia. Kemudian dalam surat tersebut, Kartini juga mengajak sahabat serta saudarinya untuk berjuang bersama dalam mengemansipasi wanita. Meskipun Kartini ini berasal dari kaum priayi atau kaum bangsawan, Kartini merasa juga harus berjuang untuk mempertaruhkan hak-hak perempuan pribumi lainnya. Raden Ajeng Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Sastro Diningrat, merupakan Bupati Jepara, dan ibunya yang bernama dengan M.A. Ngasirah, yang merupakan putri dari seorang guru agama ternama. Menjadi seorang putri yang berasal dari keluarga bangsawan pada masa itu membuat Kartini mendapat kesempatan untuk belajar di HBS atau sekolah yang setara dengan sekolah kolonial Belanda. Namun selama ia menjalani pendidikan tersebut, Kartini merasa bahwa dirinya dilakukan berbeda dengan layaknya perempuan yang ada di Eropa. Tak hanya menguasai bahasa Indonesia, pada saat itu Kartini juga menguasai bahasa Belanda. Mengapa demikian? Karena Kartini ini sering berinteraksi dengan masyarakat Belanda serta membaca, bahkan mengirim surat pada sahabat-sahabatnya yang berasal dari Belanda. Salah satu kata-kata mutiara yang ada dalam novel Habis Gelap Terbitlah Terang berbunyi, kita harus membuat sejarah baru, kita mesti menentukan masa depan kita yang sesuai dengan keperluan kita sebagai kaum wanita harus mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya kaum laki-laki. Kata-kata tersebut menjadi sebuah semboyan kepada Kartini dan membekas hingga pada dirinya tutup usia. Untuk menggapai cita-citanya dan dibantu dengan wawasan yang luas dan kepandaiannya dalam berbahasa Belanda, Kartini memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan di Belanda. Tak hanya itu, Kartini melanjutkan pendidikan di Belanda. Kartini ini muda dalam suratnya juga bercerita bahwa dirinya ingin mendirikan sekolah untuk para kaum pribumi. Hingga akhirnya di akhir penghujung usianya, cita-cita Kartini itu terwujud untuk mendirikan sebuah sekolah yang berlokasi di Rembang. Tak sendirian, Kartini ini mendapat dukungan dari bantuan sang suami yaitu KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Diningrat yang merupakan Bupati Rembang. Nah, pada saat mendirikan sekolah tersebut, selain bersama sang suami, Kartini juga mendapatkan bantuan dari Reokmini yang merupakan saudarinya untuk membantu mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi yang ada di Rembang. Pada saat itu, sekolah tersebut menyediakan beberapa pelajaran seperti membaca, menggambar, menulis, memasak, mempelajari tata krama, sopan santun, serta kerajinan tangan. Nah, pertama kali surat Raden Ajeng Kartini ini diterbitkan di Den Haag pada tahun 1911 dengan judul Pintu Duisternis Totlitz, dari gelap menjadi terang. Pada tahun 1922, akhirnya Balai Pustaka memutuskan untuk menerbitkan kembali novel tersebut dalam bahasa Melayu yang bertajuk Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, Armitspan ini
yang merupakan salah satu seorang sastrawan pada saat itu berperan sebagai salah satu penerjemah surat-surat Kartini ke dalam bahasa Melayu. Pada tahun 1938, novel Habis Gelap Terbitlah Terang diterbitkan kembali dengan peran salah satu penerjemah yang merupakan sastrawan pelopor yaitu Armits Pane. Bahkan novel terjemahan Armits Pane ini dicetak sebanyak 11 kali. Nah, selain diterbitkan dalam bahasa Melayu, novel Habis Gelap Terbitlah Terang juga pernah diterjemahkan dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, diterbitkannya novel Habis Gelap Terbitlah Terang ini diproduksi pada tahun 1938. Armits Pane menyajikan surat-surat Kartini dalam format yang berbeda dengan novel-novel yang sebelumnya. Nah, dalam penerbitannya kali ini, ia membagi kumpulan surat-surat tersebut ke dalam 5 bab pembahasan, yaitu menunjukkan tahapan perubahan sikap pemikiran Kartini selama menulis novel tersebut. Dari surat Kartini yang dijadikan novel tersebut berhasil menginspirasi banyak perempuan pribumi untuk bangkit dan berjuang menjadi setara dengan pria. Nah, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah saya baca di internet, seorang Kartini ini bukan hanya tokoh perempuan yang memperjuangkan emansipasi. Meskipun sosok Kartini ini telah tiada, akan tetapi semangat perjuangan yang tertulis dalam novel Habis Gelap Terbitlah Terang sukses menginspirasi banyak orang. Ada banyak sekali nilai positif yang dapat dipetik dari novel Habis Gelap Terbitlah Terang, yaitu ada 5. Yang pertama, pantang menyerah. Yang kedua, berwawasan luas. Yang ketiga, bertoleransi terhadap sesama. Yang keempat, berani dan optimis. Dan yang terakhir, berjiwa tinggi. Demikianlah isi novel yang dapat saya ceritakan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.